Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dr. Ruli. Kali ini kita akan membahas apa sih risikonya kalau orang diabetes itu berpuasa. Mungkin Anda selama ini puasa walaupun diabetes aman-aman aja. Tapi banyak orang yang sebenarnya dalam kategori yang berisiko tinggi. Nah, risikonya apa aja? Nah, kita akan bahas ada paling nggak 4 komplikasi atau risiko yang berbahaya dan bisa membuat Anda terkapar saat puasa. Nah, supaya tidak kejadian dan Anda bisa puasa dengan tenang, aman, dan nyaman, mari kita simak supaya kita bisa mengenali gejalanya dan kita bisa melakukan sesuatu kalau sampai terjadi pada diri kita atau orang yang kita sayangi. Tanpa berpanjang-panjang, ayo kita simak apa aja sih risikonya kalau orang diabetes berpuasa. Nah, kalau orang diabetes berpuasa itu ada risikonya. Sudah ada penelitiannya diteliti di seluruh dunia ya, ada 12.240 sekian orang yang diabetes itu di 13 negara yang mayoritas muslim itu diperiksa orang-orang yang diabetes dan berpuasa. Ternyata angka komplikasi akut itu sangat tinggi ya, berbahaya, bisa bahkan mengancam nyawa. Nah, apa aja komplikasinya? Ada 4 yang berbahaya. Yang pertama hipoglikemia atau gula darahnya turun sangat rendah. Yang kedua hiperglikemia atau gula darahnya naik sangat tinggi. Yang ketiga ketoasidosis diabetik, yaitu darahnya menjadi asam ya, jadi banyak ketonnya dan pH-nya jadi asam. Jadi terlalu asam orangnya sesek gitu ya. Kemudian yang keempat, risiko yang paling sering juga adalah dehidrasi dan trombosis. Dehidrasi berarti kekurangan cairan, trombosis berarti ada sumbatan karena gumpalan di pembuluh darah. Nah, apa aja gejalanya dan apa yang harus kita lakukan, solusinya apa? Nah, supaya kita tetap aman dan nyaman, ya kita harus tahu tandanya dan kita harus bisa mengenali gejalanya dan melakukan sesuatu tindakan, ya. Terutama kalau sampai terjadi pada diri kita atau orang yang kita sayangi. Yang pertama hipoglikemia. Mungkin Anda pernah dengar hipoglikemia itu apa? Yaitu gula darahnya turun sangat rendah. Waktu puasa ini risikonya meningkat sangat tinggi. Dari penelitian dibilang diabetes tipe 1 itu risikonya naik 4,7 kali lipat. Sementara diabetes tipe 2 risikonya naik 7,5 kali lipat. Tinggi sekali kan? Ya, sangat-sangat berbahaya. Ya, nah kapan disebut hipoglikemia? Kalau biasanya kita cek gulanya biasanya di bawah 70 mg per desiliter. Jadi kita periksa sendiri pakai glucose trap itu ya. Kalau di bawah 70 itu biasanya ya hipoglikemia. Atau masih di atas itu atau sekitar itu tapi sudah muncul gejala-gejala seperti hipoglikemia. Nah, gejalanya apa aja? Nah, kita harus ingat-ingat ya, hipoglikemia itu banyak gejalanya, tapi kita harus tahu dulu sebabnya supaya kita bisa mencegahnya. Nah, sebab yang pertama dan yang paling sering adalah karena minum obat diabetes seperti sulfonylurea atau menggunakan obat suntik seperti insulin yang melebihi dosis gitu. Dan sebenarnya kalau di waktu Ramadan itu kadang-kadang bukan karena melebihi dosis, tapi karena tidak menyesuaikan dosis. Jadi waktu kita puasa, terutama di puasa Ramadan itu kan asupannya kurang. Nah, kita pakai dosis lama, yaitu dosis yang sebelum Ramadan. Nah, jadinya seolah-olah kelebihan dosis, padahal bukan dosisnya yang kelebihan, tapi karena asupan kita berkurang, ya, makanya lebih sedikit atau karena menunda makan. Nah, biasanya sebab hipoglikemi pada diabetes itu karena dosisnya kelebihan atau makannya yang kurang. Nah, pada waktu kita puasa, kadang dosisnya tidak berubah, tapi kitanya memang asupannya berkurang karena puasa gitu kan. Jadinya seolah-olah kita overdosis. Dan yang ketiga itu yang agak jarang sebenarnya, tapi ya kadang-kadang ada, yaitu aktivitas fisik berlebihan. Misalkan kita lagi banyak kegiatan atau lagi olahraga berat gitu ya. Kemudian, dan ini yang mungkin tidak pernah terjadi gitu ya di orang yang puasa Ramadan, itu adalah konsumsi alkohol. Jadi kalau orang mengkonsumsi alkohol itu bisa atau sering sekali menyebabkan hipoglikemi ya pada pasien diabetes. Nah, terus gejalanya apa? Apa tandanya kalau kita hipoglikemi? 1, kita cepat lapar, gampang marah ya, iritasi ya, kemudian susah konsentrasi, jadi telat mikir, tell me gitu ya. Kemudian kadang-kadang merasa kesemutan ya, jadi kadang-kadang
dok saya kan memang sudah ada kesemutan dari lama, tapi ini beda, kesemutannya hampir di seluruh tubuh. Kemudian capek ya, gejalanya tidak harus ada semua, salah satu aja sudah bisa kita anggap mungkin hipoglikemi. Kemudian pusing, dan pusingnya ini biasanya berputar gitu ya, terus keliengan gitu. Kemudian gemetar, tremor ya, kemudian badan tiba-tiba menggigil, dan satu lagi saya tambahin yang paling sering juga adalah keringat dingin. Jadi orangnya kayak keringetan tapi kalau dipegang dingin tangannya. Dan itu salah satu gejala hipoglikemi yang paling sering. Kemudian pucet ya, kemudian jantungnya deg-degan, berdebar-debar, itu juga sering ya. Nah, kalau ada hipoglikemi kita harus apain? Solusinya diapain? Satu, pertama kita pastikan dulu ini hipoglikemi. Jadi kalau ada gejala-gejala pusing, keringat dingin, gemeter, deg-degan gitu ya, kita periksa darahnya. Ya, kalau gula darahnya di bawah 70, kemungkinan ya benar, berarti memang hipoglikemi. Solusinya diapain? Solusinya adalah kita kasih gula. Ya, kita kasih gula, boleh kasih teh manis anget, boleh kasih permen seadanya ya. Tapi kalau ketemu gula pasir, ya, Anda ketemu gula pasir, bisa dikasih gula pasir sekitar 15 gram. Ya, kemudian ditunggu selama 15 menit sampai gejalanya hilang. Kalau masih ada gejalanya pusing, gemeter dan lain-lain, ditambahin lagi gulanya sama 15 gram, ditunggu selama 15 menit. Nah, sambil Anda siap-siap bawa ke dokter atau ke rumah sakit. Hipoglikemia sering terjadi dan solusinya sebenarnya simpel, tapi banyak orang tidak tahu, tidak sadar, dan akhirnya banyak juga pasien diabetes hipoglikemi akhirnya meninggal dunia. Dan kita nggak pengen ini terjadi pada kita atau orang-orang yang kita cintai gitu. Dan sekarang komplikasi yang kedua, yaitu tadi gulanya terlalu rendah, sekarang gulanya terlalu tinggi atau hiperglikemia. Loh dok, kan puasa harusnya asupannya kan rendah, bisa nggak? Bisa ya, karena puasa Ramadan sudah dibuktikan risiko hiperglikemia justru malah meningkat. Pada DM tipe 1 risikonya naik sekitar 3 kali lipat, kalau DM tipe 2 risikonya naik sekitar 5 kali lipat. Wow, banyak ya. Nah, kapan disebut hiperglikemia? Sebenarnya biasanya kita mikir hiperglikemia kalau gula darahnya kita periksa di atas 300 gitu. Nah, tapi bisa juga di atas 240 ya, belum nyampe 300 tapi sudah ada gejalanya. Jadi kalau di atas 240 dengan gejala-gejala hiperglikemia, kita harus anggap sebagai hiperglikemia ya. Atau gula darahnya masih ya dok, masih 150 atau 180 ya. Jadi kalau gula darahnya di atas 140 tapi sudah ada gejala dehidrasi ya, atau volumenya berkurang ya, orangnya haus gitu ya, terus kencingnya sedikit ya, keringatnya nggak ada, yang matanya cekung. Nah, itu kita sudah anggap hiperglikemia yang berat gitu. Nah, kalau ada hiperglikemia biasanya ada juga penurunan kesadaran. Jadi gula darah berapapun dengan penurunan kesadaran kita harus anggap sebagai emergensi. Jadi kalau tadi hipoglikemia kita harus batalin puasa, hiperglikemia gimana? Sama-sama harus batalin puasa karena ini kondisi emergensi yang berbahaya ya. Pertama kita harus tahu dulu sebabnya supaya kita bisa mencegah, yaitu biasanya insulin atau obat diabetesnya kurang dosisnya. Jadi pada orang yang gula darahnya sebelum masuk puasa Ramadan itu selalu tinggi, ya pakai obat enggak, kadang-kadang inget minum, kalau nggak inget nggak minum, atau kadang suntik kadang enggak gitu. Kalau lagi rajin suntik gitu ya. Ini biasanya yang terjadi adalah waktu pas dia masuk ke bulan puasa Ramadan itu obatnya kurang dosis sementara asupannya banyak gitu. Jadi waktu makan buka atau makan sahur biasanya kan pelampiasan gitu. Jadi makannya terlalu banyak sementara obatnya kurang, jadinya hiperglikemia. Tapi ada juga orang yang sebenarnya rajin ya, insulinnya cukup, ya obatnya cukup, makannya juga tidak terlalu banyak, tapi sakit, misalkan infeksi, kemudian ada stres berat ya, stres fisik maupun stres psikologis, sama-sama bisa bikin hiperglikemia yang berat. Dan satu lagi adalah kalau Anda menggunakan obat lain, misalkan efek samping obat, contohnya obat yang bikin air kencing jadi lebih banyak atau menurunkan tekanan darah, obat jantung, itu kadang-kadang ada beberapa obat yang bisa menyebabkan hiperglikemia. Nah, sekarang tanda-tandanya apa? Gejalanya apa? Sering buang air kecil, ya sama-sama mudah haus, mudah lapar, mudah capek gitu, terus sama-sama pusing, ya.
terus pandangannya kabur. Nah, ini biasanya kalau hiperglikemia itu lebih ke pingsan. Kalau ke hipoglikemia itu lebih ke pusing berputar, menggigil, keringat dingin. Ya, kalau hiper ini susah konsentrasi, pandangan kabur, ya, mual, muntah, diare. Pokoknya kalau ada gejala-gejala yang nggak biasa, langsung periksa gula darah. Kalau gulanya di bawah 70 berarti hipoglikemia. Kalau di atas 300 atau di atas atau tinggi gitu ya, tadi sudah saya sebutkan di atas 240 atau di atas 140 dengan gejala, ya, itu kita harus anggap hiperglikemia, harus di stop. Apalagi kalau sudah ada penurunan kesadaran, berarti ini benar-benar hiperglikemia, biasanya pingsan gitu ya. Nah, geletak gitu, terkapar gitu ya. Nah, terus diapain? Solusinya adalah dicarikan obatnya, yaitu obat DM-nya atau insulinnya, sambil Anda siap-siap bawa ke dokter atau ke rumah sakit terdekat, ke IGD gitu ya, karena dia butuh insulin yang lebih banyak dan harus pakai infus gitu biasanya. Penanganannya seperti itu. Nah, ada juga komplikasi berikutnya setelah hipo dan hiperglikemia, yaitu hiperglikemia atau gula darahnya naik tapi darahnya jadi asam ya, karena kebanyakan keton. Keton itu pembakaran dari lemak ya, tapi sifatnya asam, bikin darah kita jadi asam. Nah, terjadi namanya hiperasidosis, yaitu kebanyakan asam di darah, jadinya kita sesek dan seterusnya. Dan ini terjadi terutama pada DM tipe 1. DM tipe 2 juga bisa kalau Anda sebelum masuk ke bulan puasa Ramadan, gula darahnya ini tidak terkendali, kategorinya kategori tidak terkendali. Misalkan A1C-nya tinggi ya, misalkan di atas 9 ya, di atas 10 gitu ya. Nah, kemudian ciri-cirinya adalah KAD ini atau ketoasidosis diabetik. Waktu diperiksa di IGD atau di rumah sakit, ketemu ketonnya sangat tinggi dan di darahnya adalah asam, ya, pH-nya turun. Nah, penyebabnya apa? KAD 1, insulin kurang dosis, ya, mirip kayak tadi hiperglikemia, makan terlalu banyak sama, ya, hiperglikemia juga, infeksi sama juga, stres berat juga sama, dan efek samping obat sama seperti hiperglikemia. Gejalanya cuman memang dia seperti hiperglikemia, persis, sakit kepala, pandangan kabur, sulit konsentrasi, mual, muntah, diare, dan penurunan kesadaran. Sama satu lagi yang khas di ketoasidosis diabetik adalah pasiennya merasa sesak. Ya, jadi kalau ada sesak, kita kemungkinan, wah, ini asidosis. Jadi kalau Anda puasa, kemudian sesak, periksa gula, ternyata gulanya tinggi, wah, ini tidak sekedar hiperglikemia, ini sudah bisa dipastikan kemungkinan ketoasidosis diabetik. Ini harus lebih cepat lagi dibawa ke rumah sakit atau ke IGD, karena orang yang kena KAD itu lebih mungkin untuk meninggal dunia dalam waktu yang lebih cepat daripada hiperglikemia. Solusinya adalah Anda harus bawa ke rumah sakit, ya, nggak bisa ditolong dulu di tempat ya, tapi bolehlah dikasih minum kalau pasiennya nggak sesak. Tapi kalau orangnya sesak atau Anda sesak, ya jangan minum karena bisa tersedak. Ya, jadi langsung ke rumah sakit atau ke IGD untuk mendapat cairan infus dan mendapat insulin yang diinfus. Jadi kalau Anda menemukan gejala ini, hiperglikemi plus sesak, ya, kemudian penurunan kesadaran, segera ke IGD. Oke, ya, bawa ke dokter atau ke rumah sakit. Terakhir, yang keempat, dehidrasi dan trombosis. Nah, kalau orang kurang minum itu akan dehidrasi. Nah, waktu kita puasa Ramadan itu kurang minum. Sementara gula darah orang yang diabetes itu tinggi. Nah, orang yang gula darahnya tinggi itu sering buang air kecil ya. Apalagi kalau Anda pas puasa plus minum kopi, minum teh segala macam yang bikin kencingnya tambah sering. Nah, makin cepat juga terjadi dehidrasi. Nah, orang yang diabetes yang lama yang tidak terkontrol itu saraf-saraf otonomnya yang mengatur denyut jantung, mengatur tekanan darah itu terganggu. Kalau itu terganggu, tensinya turun. Jadi kalau Anda diabetes kemudian tensinya cenderung sering turun atau Anda cenderung sering pingsan, ada kemungkinan Anda tensinya turun karena ini neuropati. Biasanya kalau neuropati di tangan, di kaki, kesemutan, ini neuropatinya di saraf otonom yang mengatur tekanan darah. Nah, jadi kalau volumenya kurang, tadi dehidrasi ya, kencingnya banyak, dehidrasi, kurang minum, ditambah dengan tensinya rendah karena tadi neuropati, apa yang terjadi adalah Anda bisa terkapar, pingsan. Jadi mirip kayak tadi hiperglikemi, waktu diperiksa gulanya, ini normal. Kalau hipo tadi rendah, hiper tinggi, kemudian ketoasidosis juga gulanya tinggi, sementara dehidrasi
kalau kita periksa gulanya normal, tapi kelihatan dari tanda-tandanya adalah matanya cekung, kering ya, bibirnya kering ya. Kemudian nanti air matanya sangat berkurang. Nah, risikonya apa kalau Anda dehidrasi? Berarti di pembuluh darahnya itu banyak cairan yang hilang atau berkurang. Terjadi namanya ruang kosong ya. Ruang kosong itu memudahkan darah itu untuk menggumpal. Nah, kalau darahnya menggumpal, alirannya jadi lambat ya, darahnya jadi kental. Darahnya kental, alirannya lambat. Nah, itu risiko aliran yang terganggu itu bisa mengakibatkan sumbatan, namanya trombosis. Nah, kalau tersumbat itu Anda risiko tinggi untuk mengalami penyumbatan di otak, namanya stroke, dan penyumbatan di jantung, namanya serangan jantung. Gitu. Jadi kalau orang dehidrasi biasanya yang berat itu sampai ke pingsan. Jadi solusinya adalah minum yang cukup sebelum masuk ke puasa dan saat berbuka gitu. Nah, kalau sampai sudah pingsan berarti ya kita harus usahain dapat cairan dari infus. Jadi harus dibawa ke rumah sakit. Dan jangan lupa juga kalau gula darahnya tidak terkontrol harus diberikan insulin di rumah sakit. Gitu. Bawa ke dokter atau ke rumah sakit. Nah, itulah 4 risiko orang yang diabetes berpuasa. Apakah semua yang diabetes itu punya risiko seperti itu? Tidak. Ada yang risikonya rendah, ada yang risikonya sedang, dan ada yang risikonya tinggi. Semakin tinggi risikonya, semakin besar kemungkinan untuk komplikasi seperti yang tadi disebutkan. Oke, mudah-mudahan Anda bisa terus menjaga kesehatan supaya tidak terjadi komplikasi yang tidak diinginkan. Semoga puasa Anda aman, nyaman, dan Anda bisa khusyuk dalam beribadah dengan mengetahui apa yang harus dikhawatirkan, apa yang harus dijaga. Nah, kalau Anda tertarik ingin ikut webinar, gimana caranya supaya puasa Anda kali ini ya, Anda puasa tapi bisa akhirnya lepas dari obat diabetes atau insulin sekalipun. Jadi Anda gula darahnya tetap bagus, terkontrol ya tanpa obat. Ya, gimana caranya bisa lepas obat seumur hidup? Ikut webinar yang akan kami adakan. Silakan hubungi WhatsApp yang tertera di bawah ini atau di deskripsi. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau Anda tertarik dengan webinarnya, silakan hubungi kami untuk ikut webinar via Zoom gratis. Oke, terima kasih telah menyimak. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Dr. Uli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Dr. Uli dan saya sangat senang bisa belajar dan berbagi dengan Anda. Salam hidup sehat dan mulia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan ikuti media sosial kami sehingga Anda tidak akan melewatkan ilmu berguna lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.